Kita lanjut ke ceritanya. Pak Mustafa itu langsung muntah-muntah, buah sampai muntah-muntah buah itu, sampai muntah darah terus muntah itu. Akhirnya dibopol lah sama Om Jali itu. Om Jali temannya Pak Mustafa itu. Mas kamu kenapa mas kamu kenapa, cepat bawa aku pulang, Akhirnya dibopong lah sama Om Jali sampai depan rumah, tetap dia muntah darah banyak. Akhirnya berceceran lah itu darah di rumahnya Pak Mustafa itu, berceceran di bawah. Akhirnya direbahin lah Pak Mustafa itu di kasur, dikasih minum air hangat lah, dipijitin, dikasih minyak kayu putih apa gimana. Dan ibunya sambil nangis, Mas Jali ini kenapa Mas Jali, bapaknya kenapa? Saya juga nggak tahu mbak, itu pas aku nganter cuma sekedar nganter ke rumah Pak Kades. Aku juga nggak terlalu mendengarkan perbincangan mereka berdua di dalam, soalnya aku agak jauh. Entah kenapa pas pulang di tengah jalan Kang Mustafa ini kok muntah darah, muntah banyak sekali. Saya juga nggak tahu. Akhirnya diobatin si Rohman pulang sekolah itu agak siang lah, jam 12-an lah pulang, melihat banyak darah, tapi darahnya udah ditaburin pasir biar nggak amis apa gimana. Si Rohman itu melihat, banyak darah, kenapa ini di rumahku. Pas masuk ke kamar lihat bapaknya terbaring sambil batuk-batuk. Bapak kenapa Pak kenapa? Gak apa-apa man, gak apa-apa bapak, gak apa-apa. Langsung si Rohman tanya sama Om Jali, Om ini bapakku kenapa Om, bapakku kenapa? Aku juga nggak tahu man, bapakmu bisa kayak gini. Tadi Om juga cuma nganterin aja ke rumah kepala desa, terus pas balik seperti ini. Om juga nggak paham. Om ceritain Om, kenapa Om bapak bisa kayak gini Om. Tetap Om Jali itu emang nggak paham dari perbincangan Pak Mustafa sama kepala desanya itu. Jadi bingung mau jawabnya seperti apa ke si Rohman ini. Bapaknya Rohman langsung menutup pembicaraan si Rohman ke Om Jali. Udah man, nggak apa-apa. Om Jali nggak ngerti kok. Om Jali kan tadi di luar, bapak ngobrol sama Pak Kades. Udah, kamu jangan tanya lagi ke Om Jali nggak apa-apa. Akhirnya si Rohman diam. Tetap si Rohman itu penasaran lah. Akhirnya si Rohman langsung, udah man kamu salin dulu baru pulang sekolah, salin dulu makan siang. Iya pak. Akhirnya salin pakaian sekolahannya, pakaian biasa lagi, sarapan. Terus si Rohman itu masih penasaran. Diam-diam si Rohman keluar rumah dan ke rumah Om Jali ini. Sampai rumah Om Jali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kamu man, kenapa man? Om tolong Om kasih unjuk aku Om, bapak kenapa Om? Gini loh man ceritanya, tadi
aku sama bapak kamu itu ke rumah kepala desa. Di sana bapak kamu ngobrol lah sama Pak Kades, tapi kan om agak jauhan jadi om kurang denger. Tapi om lihat tuh pas mau pulang bapak kamu salaman sama Pak Kades, tapi agak lama itu, dan mata Pak Kepala Desa itu kayaknya kurang suka sama bapak kamu, entah kenapa. Nah, tapi setelah itu kita pulang itu bapak kamu sama aku akhirnya pulang, dan entah kenapa bapak kamu di tengah jalan muntah-muntah seperti itu. Jadi seperti itu ceritanya. Om nggak ngerti apa-apa lah kayak gitu. Om cuma nganterin bapak kamu, udah gitu aja. Tapi tetaplah si Roman tuh dengar ceritanya si Om itu, si Roman itu kurang puas lah dari cerita si Om Jali itu. Akhirnya Roman pulang sampai rumah, melihat bapaknya masih berbaring, masih batuk, masih agak mengeluarkan darah di mulutnya lah. Terus si Roman mendekati bapaknya dan memijat kakinya. Tanpa disengaja si Roman mijat kakinya sampai ke telapak kakinya, sampai ke jempol kakinya itu dipijat lah sama si Roman. Terus bapaknya teriak lah, Pak Mustafa itu, aduh sakit man. Si Roman kaget langsung berhenti. Udah man, terus gak apa-apa man, terus pijit man, terus. Tapi bapak kesakitan, nggak apa-apa, terus pijat terus yang kencengan, pijat lagi Roman. Tapi kan si Roman gimana ya, lihat bapaknya kesakitan gitu, gak tega lah, tapi disuruh bapaknya harus terus. Akhirnya pijit terus lah jempolnya itu, pijit ditekan. Akhirnya dari sela-sela kukunya Pak Mustafa itu keluar tali kayak tali serabut kayak gitu, tali. Loh Pak, ini apa Pak ini apa? Ya udah itu tarik man Pak, ini kayak tali Pak, udah tarik terus man, cepet man tarik. Akhirnya ditarik sama si Roman, ditarik panjang lah itu talinya, panjang. Akhirnya lumayan panjang sampai terakhir talinya itu lepas dari kakinya, tergeletak lah bapaknya, ambruk lah. Matanya merem tapi dadanya kayak gimana ya, kesakitan. Bapak, di pikirannya Roman, bapaknya, bapakku pingsan bagaimana ya. Ternyata enggak, bapaknya enggak pingsan, cuma apa ya, kecapean, kesakitannya itu loh, karena tali itu yang keluar dari kakinya Pak Mustafa. Iya man, bapak nggak apa-apa. Oh alhamdulillah kalau bapak nggak apa-apa, saya takut Pak, nggak apa-apa man. Akhirnya Pak, ini tali panjang amat Pak, ini tali apa Pak? Yaudah sini tali sini, kamu ambil pisin apa piring kecil, ambil piring kecil dan diambil lah masih Rahman, piring kecil diambil. Itu di sampingnya masih ada ibunya sambil nangis lah, kasihan lihat suaminya seperti itu. Akhirnya, Bu, kamu masih punya minyak tanah Bu? Waktu itu di kampung masih memakai minyak tanah ya, belum pakai gas lah, namun juga masih di kampung. Oh ada Pak, mau berapa banyak Pak? Udah dikit aja, kamu ambil kayak kayu, kamu celupkan di kompor itu, ambil minyaknya itu. Akhirnya ibunya ke dapur ngambil minyak itu pakai kayu, dan ini Pak kayunya sama minyaknya. Diteteskan lah itu talinya, itu diteteskan ke talinya itu minyaknya, diteteskan. Bu ambil korek Bu. Mau apa Pak? Udah ambil koreknya diambil. Akhirnya tanpa pikir panjang, bapaknya itu nggak tahu kenapa ya, bapaknya itu pengen banget ngebakar itu tali itu. Dibakar lah tali itu, kebakar lah pelan-pelan sampai hangus itu talinya. Setelah talinya itu hangus dan selesai itu, udahlah lega lah bapaknya, udah rada enakan lah, dikasih apalah kayak model minyak kayu putih, air anget, teh anget kayak gitu, udah enakan mendingan. Dan di siang harinya
jam 2 lah, jam 2 ada dengar kabar, Pak Kades meninggal, tapi meninggalnya parah banget itu, meninggalnya parah. Wah, dengarlah, santer berita itu sampai ke ujung desa, dan di situ ibunya mendengar, Pak Kades meninggal kenapa ya? Ibunya langsung bilang ke suaminya, Pak, tadi saya dengar dari warga, Pak Kades meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal kenapa, Bu? Nggak tahu, Pak, belum pasti saya mendengarnya. Meninggalnya kenapa? Yaudah nggak apa-apa. Yuk nanti kita takziah. Akhirnya ibunya tetap di rumah. Pak Mustafa ngajak anaknya si Rahman, Man, ikut bapak yuk. Kemana, Pak? Takziah ke Pak Kades. Iya, Pak, siapa? Akhirnya si Rahman semangat itu loh, sambil yang ada di otaknya Rahman itu berpikir, ini bapaknya kena seperti ini oleh kepala desa, pasti sama Pak Kades, tapi Pak Kades kok meninggal seperti itu. Akhirnya Rahman, sudah siap, Pak? Aku sudah siap, Pak. Yuk, Pak, yuk kita berangkatlah itu si Pak Mustafa sama si Rahman sampai ke rumah kepala desanya itu. Setelah sampai rumah kepala desa, adalah nyeletuk ibu-ibu bapak itu di ruangan Pak Kepala Desa. Mengerikan ya, Pak Kepala Desa meninggalnya, kok badannya pada melepuh ya. Sebelum meninggal katanya itu teriak-teriak kepanasan, sakit kepanasan sampai badannya melepuh, terus langsung meninggal. Dan Pak Mustafa itu langsung berpikir, jangan-jangan ini karena talinya yang aku bakar ya, jadi dia meninggalnya seperti itu. Akhirnya udah, yuk Man, kita pulang, Man, udah selesai takziahnya, kita pulang. Iya, Pak, kita pulang, Pak. Kita pulang. Sampai rumah bapaknya juga terus berpikir seperti itu. Sampai di rumah ibunya bertanya, istrinya Pak Mustafa, Pak, gimana takziahnya? Ya, Pak Kades langsung dimandikan, dikapani, mau dikubur, sampai kubur. Nah, terus meninggalnya kenapa, Pak? Itu katanya badannya melepuh kayak kebakar itu loh, Bu. Bakar. Takutnya itu karena ulah saya, Bu. Talinya saya bakar, Bu. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Ya nggak tahu, Bu. Saya juga nggak tahu. Ya udah, Pak. Mungkin itu udah Pak? Timbal balik, Pak. Dia yang jahat kok ngirimin Bapak. Ya Bapak kan nggak tahu. Bapak langsung bakar aja seperti itu. Ya udah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Mungkin itu udah ininya dia, karmanya dia. Tapi kasihan, Bu, kalau tahu seperti ini saya nggak bakar, Bu, saya buang aja. Biarin, Pak, dia omong awalnya jahat, Pak, mau ngelukain Bapak. Untung Bapak nggak kenapa-napa, untung Bapak nggak sampai meninggal. Amit-amit cabang bayi deh, Pak, jangan sampai lah, Pak, anak-anak masih kecil-kecil. Iya, Bu, tapi Bapak kayaknya ikut berdosa, Bu. Udah, Pak, positif aja, Pak. Siapa tahu Pak Kades punya penyakit lama, yang punya penyakit tubuh, entah kenapa terus kumat lagi penyakitnya jadi seperti itu. Ibunya bilang seperti itu ke Pak Mustafa, dan Pak Mustafa langsung berpikir positif juga. Oh iya, mungkin itu ya, Bu, ya, mungkin karena penyakit lamanya. Ya udah, Pak, nggak usah dipikirin, Pak, udah biarin aja. Ya udah, Bu, makasih ya, Bu, sharingnya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Tapi pesan Ibu, Pak, nanti kalau ada pasien atau orang minta bantuan untuk penyembuhan, jangan sekali-sekali, Pak, orang yang sakit karena santet, karena apa itu, janganlah, Pak, bilang nggak bisa gitu aja, Pak. Yang penyakit biasa aja, Pak. Iya, Bu, Bapak juga agak takut, Bu, untuk masalah itu. Bapak akan tolaklah secara halus kalau ada orang yang minta bantuan untuk menyembuhkan masalah santet. Saya takut kena anak-anak sama Ibu. Kalau kena saya sendiri sih nggak apa-apa.
Ya maka dari itu Pak, udah ya Pak, jangan bantu lagi, bukan nggak mau bantu ya Pak, yang penting buat keselamatan kita juga ya Bu. Bapak tahu Bu, terima kasih ya Bu. Iya Pak. Akhirnya alhamdulillah setelah kejadian itu udahlah hidup normal lagi lah. Pak Mustafa, ibunya, Rohman dan adiknya udah nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi seperti itu, karena Pak Mustafa udah janji nggak bisa lah untuk membantu orang yang sakit yang kena seperti itu. Ya Pak Mustafa juga berpikir takut keluarganya kena imbasnya. Dan selesailah cerita ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.